Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Tiba-tiba, Permaisuri berbalik dan melirik seorang penatua yang memegang beberapa harta berharga. Penatua kedua, apakah Anda memegang sekelompok miscanthus bintang? Ya, para murid berhasil mengumpulkan cukup banyak. Saya memiliki total 158 batang miscanthus bintang. Hongyan, apakah Anda memerlukan miscanthus bintang ini untuk kultivasi Anda, sekarang setelah Anda menerobos? Jika itu masalahnya, ambil semuanya. Bagaimanapun juga, kamu adalah murid sekte kami yang paling menonjol. Saat dia berbicara, tetua kedua mencabut semua 158 batang star miscanthus dan menyerahkan semuanya kepada Permaisuri. Ketika Permaisuri menerima miscanthus bintang, dia tidak segera menyimpannya. Sebaliknya, dia menyalakan api di tangannya sebelum membakar miscanthus bintang. Ya ampun, Hongyan, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti, Hongyan, itu star miscanthus. Hongyan, ada apa denganmu? Para tetua memiliki perubahan ekspresi dan segera bergegas ke depan untuk menghentikannya. Namun, mereka sudah terlambat karena Permaisuri telah membakar seluruh star miscanthus. Sementara mereka semua terbakar, dia mulai melambaikannya ke udara. Cahaya bintang berkelap-kelip ke udara seperti kembang api, saat mereka bersiul dan mendesis di udara. Cantik. Itu terlalu indah, terutama dalam suasana malam seperti itu. Pada titik ini, jendela menara, termasuk yang ada di lantai 8 telah terbuka. Oleh karena itu, para murid di bawah dapat melihat miscanthus bintang melesat keluar melalui jendela. Ketika mereka melihatnya, mereka semua mulai bersorak kegirangan. Lihat, ini Master Hua. Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-8 dan bahkan bisa membakar star miscanthus seperti yang dia lakukan sebelumnya. Itu luar biasa. Tuan Hua benar-benar panutan bagi para kultivator di generasiku. Setelah mengatakan dia akan mencapai puncak, dia benar-benar melakukannya. Itu terlalu luar biasa. Suci. Semuanya, lari. Aku ingat kata-kata Guru Hua sebelum dia naik. Dia bilang dia akan mencapai puncak dan kencing. Semuanya lari. Kencing Tuan Hua akan sangat kuat, dan bahkan bisa melukai orang. Semua orang mulai berteriak ketakutan. Para pembudidaya di sekitar semuanya berpisah ke arah yang berbeda untuk menghindari kencing. Pada tingkat ke-8, 4 penggarap transformasi bayi menatap Permaisuri dan semuanya tercengang. Permaisuri sebelum mereka, apakah dia wanita yang sama yang memerintah seluruh negara air? Kenapa dia terlihat begitu asing? Dan mengapa dia tersenyum sambil melihat miscanthus bintang di tangannya? Senyumnya masih sangat menawan dan indah yang memikat siapapun yang memandangnya. Kakak senior, Hongyan. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia membakar miscanthus bintang? Dan dia terlihat sangat senang melakukannya? Seorang penatua bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah miscanthus langit, lebih dari 100 batang. Penatua kedua yang telah memberikan seluruh ikat padanya tampak sangat sedih. Permaisuri terus melambaikan sekelompok star miscanthus yang menyala. Setelah selesai terbakar, dia meninggalkan bekas permanen di menara. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa tanda di menara tidak acak. Mereka adalah kata-kata, "Dalam hidup ini, saya harus menjadi orang terbaik yang pernah ada. Bahkan ketika saya mati, saya akan menjadi hantu yang heroik." Permaisuri telah menggunakan miscanthus bintang yang menyala untuk menuliskan kata-kata ini. Untuk beberapa alasan, kata-kata ini memiliki makna yang mendalam baginya dan bahkan menyebabkan citra Suke muncul di benaknya. Penatua kedua. Setelah dia selesai membakar seluruh kumpulan miscanthus bintang, dia kemudian menoleh untuk melihat tetua kedua yang masih memegang harta lainnya. Ah, Hongyan, aku sudah memberimu semua miscanthus bintang dan tidak ada lagi yang tersisa. Sisanya ada di ruang harta karun dan kami menggunakannya. Aku tidak bisa membiarkanmu membakar semuanya. Tetua buru-buru berbicara membela diri. Tidak, saya tidak berbicara tentang miscanthus bintang lagi. Saya ingin bertanya apakah kami memiliki ayam belakang yang tumbuh di sekte ini? Bisakah Anda memanggang sayap ayam untuk saya makan? Dia kemudian memikirkan sayap ayam yang dekaden dan berbau lezat yang telah dipanggang Suke sebelumnya di menara. Permaisuri ingin mempelajari tekniknya dan bahkan memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk memasak makanan yang begitu lezat. Kami memang memelihara ayam di sini di Sky Incense Valley. Tapi Hongyan, orang makan ayam untuk dada dan pahanya yang ada dagingnya.
Tidak ada yang makan sayap atau kaki ayamnya. Kami biasanya membuang bagian itu. Kenapa? Mengapa kamu ingin makan sayap ayam? Bagian itu tidak bisa dimakan. Penatua kedua menghela nafas lega karena permintaannya tidak terkait dengan miskanthus bintang yang tersisa. Namun, bagaimana orang bisa memakan bagian ayam yang aneh, seperti sayapnya? Apalagi raja suatu bangsa yang bermartabat. Meskipun demikian, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan para tetua memakan kata-kata mereka. Permaisuri berhasil mengumpulkan beberapa ayam sebelum membunuh mereka dengan benar. Dia kemudian mengeluarkan sayapnya dan meniru apa yang telah dilakukan Suke sebelumnya dan meletakkannya di atas panggangan untuk dimasak. Dia kemudian menambahkan bumbu yang diperlukan dan menunggu. Tak lama, aroma harum yang sama tercium di seluruh lembah. Pada awalnya, semua orang di area itu dari para murid hingga tetua semuanya menolak gagasan memakan sayap ayam. Meskipun aromanya semakin dan semakin lezat, semua orang masih berpikir bahwa tidak ada daging di sayap dan karenanya tidak bisa dikonsumsi. Tak lama, di bawah undangan Anggun Permaisuri, murid pertama melangkah maju untuk mencoba. Murid kedua melangkah maju dan memakannya juga. Penatua pertama juga menggigit dan penatua berikutnya melangkah maju dan menggigitnya juga. Pada saat berikutnya, semuanya berubah menjadi kekacauan ketika semua murid dan tetua Sky Incense Valley bergegas maju untuk mengambil beberapa sayap ayam untuk diri mereka sendiri. Sementara para murid benar-benar membenamkan diri dalam kelezatan yang baru ditemukan, Permaisuri sendirian. Dia melihat panci yang digunakan Suke untuk menggoreng tahu bau dan berpikir dalam-dalam pada dirinya sendiri. Bau busuk yang keluar dari tahu tidak ada bandingannya, namun rasanya sangat lezat. Dan pada saat yang sama, Suke yang telah bersusah payah untuk menggunakan lambang pelariannya, telah muncul beberapa ratus kilometer jauhnya, di sebuah gunung dengan suara mendesing yang keras. Hehe, saya berhasil bertindak keras dan melarikan diri lagi. Sekarang, saya benar-benar berani bertanya apakah ada orang yang sebaik saya melakukan ini? Sayang sekali saya pergi bahkan sebelum keempat penggarap tahap transformasi bayi itu tiba. Jika saya bisa bertindak keras di depan mereka, saya bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak poin tindakan sulit. Tapi, lebih baik berhati-hati dan hati-hati. Jika tidak, itu mungkin menjadi bumerang saat saya bertindak keras dan membuat saya terlihat bodoh. Petik 2. Begitu dia memikirkan kata-kata ini, rantai panjang bunyi bip sistem terdengar di kepalanya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Sistem bip terdengar keras di dalam pikirannya. Suke sudah lama terbiasa dan malah bangga dengan apapun yang telah dia capai. Namun, dia telah berjalan di dalam lembah pegunungan ini selama setengah hari dan bunyi bip dan notifikasi masih masuk. Ini membuatnya merasa agak bodoh, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Persetan denganku sampai aku mati. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah aktingku yang keras telah mencapai titik di mana aku kenyang, berakting dengan aura tangguh? Tapi, tidak ada apa-apa di sini selain tanaman dan semak belukar. Bahkan tidak ada binatang iblis di sekitarku untuk bertindak keras. Sepertinya, tingkat ketangguhan aktingku telah mencapai tahap yang menakutkan di mana aku mampu bertindak keras untuk apapun. Suke berdiri di atas gunung dan mengangkat kepalanya untuk melihat awan yang lewat. Pikirannya masih berdering dengan bunyi bip dan notifikasi dan dia sangat senang. Angin sepoi-sepoi bertiup saat pakaiannya tertiup angin sementara dia menatap ke kejauhan. Dia merasa seperti seorang seniman bela diri yang sangat terampil berdiri di atas gunung, merasa tak tertandingi namun kesepian. Namun pada saat berikutnya, dia bisa melihat beberapa bayangan berjalan ke hutan saat mereka berbicara satu sama lain. Suke kebetulan menyapu pandangannya ketika dia melihat sekilas bayangan itu. Sial, apa mataku menjadi buruk? Siapa orang-orang itu? Mengapa aku melihat seseorang dengan tanduk di kepalanya dan yang lain dengan ekor panjang di punggungnya? Beberapa bayangan sudah menghilang ke hutan belantara tetapi Suke masih sangat penasaran. Di sisi lain, Suke menyeringai dari telinga ke telinga sambil melihat mereka berdua melarikan diri ke kejauhan. Setelah mereka benar-benar menghilang dari pandangan, Suke mengambil waktu dan dengan tenang mengeksekusi lightning haste-nya, mengikuti jalan mereka.
Membiarkan kedua iblis ini pergi dengan begitu mudah? Tentu saja tidak. Satu-satunya pikiran Suke adalah mengambil kesempatan untuk menyelinap ke suku mereka dan menyeberangi kesengsaraan. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan beberapa poin yang sulit. Kedua manusia iblis itu cepat di jalurnya. Selain itu, mereka berada di jalan yang sepi dan sempit yang penuh dengan jebakan dan jebakan. Namun, sangat disayangkan bahwa kedua pria ini tidak pernah melatih seni bela diri apapun. Akibatnya, mudah bagi Suke untuk mengikuti mereka jauh dari belakang tanpa terdeteksi. Segera, setelah melewati beberapa terowongan tersembunyi, Suke dan dua manusia iblis muncul di dalam hutan yang rimbun. Di sisi hutan ada dinding pelindung yang dibentuk oleh beberapa mantra. Itu terlihat sangat megah. Juga, getaran niat membunuh yang samar-samar bisa dirasakan darinya. Suke tidak bisa tidak kagum. Dia bisa melihat bahwa itu setidaknya mantra tingkat menengah. Pada saat yang sama, dua manusia iblis di luar area mantra menggumamkan mantra yang dapat dimengerti sebelum dinding pelindung segera terbuka dan sebuah pintu masuk terbentuk. Sebelum Suke bisa mengintip apa yang ada di balik dinding pelindung, kedua manusia iblis itu sudah melangkah masuk. Setelah itu, pintu masuk di dinding ditutup dengan cepat. Sepertinya menarik. Aku akan memakai penyamaranku sebentar. Suke menggumamkan perintah dan mengeluarkan item dari dalam inventaris sistemnya. Itu adalah boneka penyamaran yang dia peroleh dari paket hadiah pertumbuhan besar beberapa waktu lalu. Menyamar sebagai pihak lain dengan akurasi 100% dan meniru tahap budidaya target. Namun, kekuatan sebenarnya pengguna tidak disalin. Durasi, 1 jam. Target penyamaran terbatas pada penggarap di bawah tahap transformasi bayi. Suke memiliki total 2 item ini. Namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dalam situasi ini, dia bisa menyamar sebagai manusia iblis dan menyelinap ke dalam suku tanpa diketahui siapapun. Di sisi lain, ada beberapa batasan dari wayang penyamaran. Itu hanya bisa digunakan selama 2 jam dan penyamarannya terbatas pada penggarap di bawah tahap transformasi bayi. Seketika, Suke memanggil sistem dan bertanya, "Sistem, apakah mungkin untuk meningkatkan batas penggunaan boneka penyamaran ini? Bisakah saya juga menggunakannya untuk menyamar sebagai sesuatu yang bukan dari dunia ini?" Ding! Host disarankan untuk melakukan sintesis pada wayang penyamaran. Ini akan memiliki fungsi yang disebutkan di atas setelah peningkatan. Sintesis. Sementara Suke ragu, antarmuka sistem mulai berubah di depan matanya dan berubah menjadi antarmuka dengan fungsi sintesis. Ada 9 kotak kosong di atas dan mereka membentuk lingkaran. Juga, ada garis halus yang menghubungkan setiap kotak kosong, dengan garis terakhir menghubungkan ke tengah lingkaran, yang berisi kotak yang lebih besar. Itu mirip dengan game online yang juga memiliki antarmuka sintesis di dunia sebelumnya. Suke kebetulan adalah seorang gamer yang rajin di dunia sebelumnya juga. Setelah menyaksikan ini, itu adalah sifat kedua baginya. Dia mengeluarkan kedua wayang penyamaran dari inventaris sistemnya dan menempatkannya ke dalam kotak kosong di lapisan terluar. Dia berteriak, sintesis, dalam pikirannya. Ding! Apakah kamu ingin mengkonsumsi 100 poin tindakan sulit untuk mensintesis wayang penyamaran? Brengsek! Melakukan ini membutuhkan poin juga? Suke melebarkan matanya sejenak. Namun, dia dengan enggan pergi dengan, "Ya," pada akhirnya. Tidak ada pilihan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada saat ini, antarmuka sintesis sistem mulai berputar dengan cepat dan kedua boneka penyamaran mulai menghilang. Setelah cahaya putih melintas, sistem berbunyi bip. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil mensintesis boneka penyamaran tingkat tinggi. Menyamar sebagai pihak lain dengan akurasi 100% dan memungkinkan pengguna untuk bebas memilih tahap budidaya sebagai tampilan. Namun, kekuatan sebenarnya pengguna tidak bertambah atau berkurang dengan tampilan tahap kultivasi. Durasi, 2 jam. Setelah durasi berakhir, setiap jam perpanjangan akan menghabiskan 1 poin-poin sulit. Sial, sistem, kamu benar-benar penipu. Kamu bahkan tidak akan membiarkan aku bertindak sebagai poin yang bagus. Apakah kamu bahkan manusia? Suke mulai menegur di tempat. Ding, sistemnya, bukan milik ras manusia. Sistem menjawab dengan acuh tak acuh. Suke cemberut bibirnya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Dia melihat lagi boneka penyamaran tingkat tinggi di inventaris sistemnya.
Itu memang berubah menjadi item berperingkat tinggi setelah sintesis dan memiliki lebih banyak kebebasan dan pilihan dalam fungsinya. Misalnya, seseorang dapat dengan bebas mengontrol tahap kultivasi untuk ditampilkan. Dengan cara ini, seorang kultivator tahap pemurnian Ki dapat berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau, atau bertindak sebagai penanggung bayi transformasi untuk menakut-nakuti orang lain. Tentu saja, bagian terpentingnya adalah dia bisa dengan bebas menyamar sebagai siapapun. Orang bisa mengatakan bahwa Suke bahkan bisa menyamar sebagai Buddha jika dia mau. Namun, Suke merasa bahwa dia bukan orang yang flamboyan tetapi sangat rendah hati dan rendah hati. Menyamar sebagai Buddha akan terlalu menonjol baginya. Juga, itu akan gagal dari tugas penyamaran saat ini yang menjadi setengah manusia, setengah iblis. Karena itu, tanpa ragu, Suke mengkonfirmasi penampilannya untuk menyamar dengan sistem. Sistem, ubah aku menjadi utusan yang Buddha Tathagata, Kaisar Giok dan Bodhisattva Guanyin yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan ke barat dan harus melewati Gunung Huaguo dan Sui Liandong, alias Raja Kera yang Agung Sage yang bernama Sun Wukong. Seketika, cahaya mulai melintas melewati tubuh Suke. Bulu kuning mulai tumbuh di kedua lengan, kaki, dan sisi pipinya. Pada saat yang sama, sebuah pita emas terbentuk di mahkota kepalanya. Dia juga mengenakan jubah kulit harimau. Selain itu, pupil matanya berubah menjadi warna emas seolah-olah dia telah melatih sepasang mata tajam itu sendiri. Dia memang terlihat sangat agresif. Ding! Tuan rumah, Suke, telah menggunakan wayang penyamaran tingkat tinggi dan berhasil mengubah penampilan. Silakan pilih tahap kultivasi Anda. Suke menunduk untuk melihat penampilan barunya. Merasa puas, dia tertawa terbahak-bahak. Saya rasa saya tidak perlu mengubah tahap kultivasi saya. Saya akan tetap seperti ini. Menyelesaikan, dia menyimpan Dark, Heavy Booster Sword-nya di dalam inventaris dan memasuki toko sistem lagi. Dia membeli batang besi emas. Meskipun itu hanya rod peringkat bintang 1, jika digunakan untuk bertindak tangguh, dia merasa itu sudah cukup. Harp, Suke memegang tongkat dan bayangannya mulai terbentuk di tanah dan dengan bercanda mengambil gaya Wukong. Setelah menyesuaikan suaranya, dia segera melanjutkan menuju dinding mantra. Tunggu, siapa kamu? Saat dia mencapai area mantra, sebuah suara samar muncul dari dalam. Suke menggaruk kepalanya dan memutar tongkat di tangannya. Dia dengan nakal tertawa dan menjawab, saya adalah petapa agung dari surga yang setara, Sun Wukong. Saya di sini untuk mengunjungi Raja Naga Harimau. Kata Sandi. Apa? Kata Sandi. Suke tertegun sejenak. Lubang sialan ini membutuhkan kata Sandi? Sial. Seharusnya aku bertanya kepada dua orang itu sekarang. Itu benar. Kami tidak akan membiarkan mereka yang tidak memiliki kata Sandi. Tidak ada pengecualian. Suara yang sangat apatis dari dalam area mantra bisa terdengar lagi. Suke menjadi sangat cemas. Siapa yang tahu bahwa setelah dia mengajukan begitu banyak pertanyaan, dia masih tidak bertanya apakah ada persyaratan untuk masuk ke dalam suku. Persetan itu, pada saat yang sama, tidak jauh di belakang Suke, dua sosok berbaring di atas pohon kuno yang sangat besar. Mereka mengawasi pintu masuk dinding mantra selama ini. Kedua sosok itu adalah perempuan dan di belakang punggung mereka tumbuh ekor yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu betina yang tampak agak muda memiliki semburat merah-merah di ekornya, mirip dengan sekelompok api. Yang lain tampak seperti wanita dewasa dan menawan dengan ekor seputih salju. Mereka tampak sangat bersih dan terawat. Tanpa ragu, mereka berdua adalah rubah iblis dari ras manusia iblis. Salah satunya adalah jenis rubah merah dan yang lainnya adalah rubah putih. Selain itu, ditambah dengan penampilan memikat mereka, di atas masing-masing kepala mereka tumbuh sepasang telinga berbulu dan runcing. Setiap kedipan dan senyuman yang mereka tunjukkan memancarkan jenis watak palsu namun menawan. Dengan Suke muncul di depan dinding mantra, mereka terkejut. Rubah merah mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lembut, Saudari, apakah menurutmu Sun Wukong ini adalah penolong yang diminta Raja Naga Harimau? Dalam kesengsaraan, naga harimau akan dapat memanggil 5 guntur surgawi. Paling-paling. Namun, saudariku, kamu telah berhasil berkultivasi ke transformasi 6 ekor dan mampu mengeluarkan kekuatan 6 guntur surgawi. Aku rasa Raja Naga Macan akan mencoba untuk bertindak melawanmu sebelum pemujaan kesengsaraan guntur dimulai. Petik 2. Seharusnya tidak demikian. Meskipun dia terlihat aneh, tahap kultivasinya hanya di tahap inti emas full foundation.
Dengan kepribadian Raja Naga Harimau, dia tidak akan pernah memanggil pembantu yang begitu lemah. Rubah putih betina menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Mata rubah merah betina tiba-tiba menyala, kalau begitu kita harus segera memanggilnya. Meskipun Golden Core bukanlah panggung yang sangat tinggi, jika kita membuatnya bergabung dengan kita, itu pasti akan memperkuat suku setan langit kita. Kita harus melihat bagaimana kelanjutannya sebelum mengambil tindakan yang diperlukan. Kita hanya harus mewaspadai dia jika dia mencoba masuk ke 1000 suku iblis dengan gegabah tanpa kata sandi. Rubah putih menjawab dengan bermartabat. Keduanya terus memusatkan perhatian mereka pada Suke yang tidak terlalu jauh di kejauhan. Pada saat yang sama, Suke masih memikirkan apakah dia akan mencoba mengecoh mereka atau menerobos dinding mantra. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide dan bertanya pada sistem, apakah Anda memiliki cara gratis untuk menembus mantra? Sistem dengan dingin menjawab, terobos dengan kekerasan. Ide bagus. Berapa probabilitas terobosan yang berhasil? Setelah perhitungan, dengan mantra dalam fase defensif, kemungkinan Anda berhasil menerobos dengan brute force adalah 0% dan Anda bahkan mungkin menderita kerusakan berat. Namun, jika Anda membiarkan mantra memasuki fase ofensif, kemungkinannya akan menjadi 100%. Untuk membuka informasi tentang cara mematahkan mantra, harap bayar 10 poin sulit. Sialan kamu, apakah kamu percaya bahwa jika kamu terus seperti ini, aku akan berhenti bertindak keras sama sekali? Setelah evaluasi, terdeteksi bahwa kata-kata dan perasaan host saling bertentangan. Hasil penilaian, mustahil bagi host Suke untuk berhenti bertindak keras. Kamu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pikiran seseorang? Fungsi yang bagus. Kamu harus membantuku melihat pikiran wanita itu di menara jiwa tingkat ke-8 dan mencari tahu apa yang dia suka, hobinya, dan yang lainnya. Aku jangan percaya aku tidak akan berhasil merayunya. Kepala monyet, tersesat jika Anda tidak tahu kata sandinya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengaktifkan mantra dan membuat Anda terbunuh. Saat Suke berdebat dengan sistem, sebuah suara bisa terdengar dari dalam mantra. Nadanya sangat dingin dan terdengar agak mengancam. Suke tiba-tiba menatap ke arah mantra dan menjadi marah. Dasar bajingan, Anda berani mengancam saya? Mengapa Anda tidak bertanya kepada yang lain siapa saya? Saya tidak takut pada siapapun dan semangat saya gigih. Anda berani mengancam saya? HMPH, Anda lebih baik menunggu di sana? Pada saat berikutnya, dia tertawa muram. Apakah Anda benar-benar yakin menginginkan kata sandi dari saya? Saya mendapat perintah dari Raja untuk tidak membiarkan siapapun tanpa kata sandi masuk, tidak ada pengecualian. Anda harus tersesat jika Anda tahu tempat Anda. Orang dari dalam mantra itu tidak bergeming dan menjawab dengan dingin. Baiklah, kamu benar-benar mendorongku. Suke sedikit menyeringai, segera menyimpan batang besi emasnya dan mundur selangkah. Mengikuti, dia menyipitkan matanya dan mengumpulkan kinya di dalam dantiannya. Aura tak terbatas mulai menyeduh jauh di dalam dirinya. Kembali di hutan, gadis rubah merah yang menyaksikan adegan ini berseru dengan mata penuh kegembiraan, "Kakak, lihatlah. Sun Wukong itu, sepertinya dia akan menyerang. Tapi sepertinya dia akan menderita. Mantra dari 1000 suku iblis cukup kuat. Itu ditetapkan oleh salah satu individu terkuat dari suku bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan pertahanannya luar biasa dan secara praktis dapat mencerminkan apapun. Bahkan pembudidaya tahap transformasi bayi yang kuat telah terluka oleh mantra ini sebelumnya." Wanita rubah putih menatap ke bawah dan menggelengkan kepalanya tidak setuju. Hampir pada saat yang sama, orang dari dalam mantra itu terkejut dan memperingatkan dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu coba lakukan?" "Tidak ada. Apakah kamu tidak menginginkan kata sandinya? Dengarkan baik-baik." Tanpa menahan senyumnya, mata Suke tiba-tiba terbuka lebar. Kinya bergegas ke dantiannya dan tiba-tiba bernyanyi dengan keras. "Raja panggil saya untuk patroli pegunungan. Saya memutar dunia manusia berputar-putar, saya memainkan drum saya, dan mengetuk gong saya, hidup adalah tempo." Nyanyian yang keras dan jelas suara menembus ke kejauhan dan bergema di seluruh hutan. "Raja memanggilku untuk berpatroli di pegunungan, untuk menangkap seorang biarawan untuk makan malamnya." Ledakan. Di hutan, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya menjadi waspada dan melarikan diri dalam kekacauan. Kedua rubah iblis juga tercengang dan tercengang. Apa yang dia nyanyikan? Rubah merah tercengang. Rubah putih juga bingung. Dia menganggukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata.
Raja memanggilku untuk berpatroli di pegunungan, untuk menangkap Raja Naga Harimau untuk makan malam. Sebelum dinding mantra, Suke masih bernyanyi di bagian atas paru-parunya. Dia menjadi lebih intens saat dia bernyanyi. Sambil bernyanyi, dia mulai mengubah lirik dan mengganti nama Raja Naga Harimau. Tutup mulutmu, suara dari dalam mantra, yang tetap diam, tampaknya telah bereaksi. Raungan marah tiba-tiba mengikuti. Air aliran gunung ini, semanis mungkin, sepasang bebek Mandarin dan yang abadi tidak patut ditiru. Suke tidak peduli dan terus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dia mengiringi nyanyiannya dengan tarian kecil dan menampilkan citra dirinya yang murah dan rendah. Seolah-olah ada 5 karakter yang tertulis di wajahnya, datang dan pukul aku.